sesama manusia. Oke? Saya tidak menghakimi. Tadi kamu mengatakan tadi saya cinta Yesus tapi dia bukan Tuhan. Artinya kamu nggak pernah cinta Tuhan Yesus. Rasul. Saya cinta Yesus sebagai rasul. Bukan. Tuhan Yesus tidak mengaku, Tuhan Yesus tidak pernah mengaku dia rasul. Justru Tuhan Yesus mengaku kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Tunjukkan kalau kamu cinta Tuhan Yesus, artinya kamu percaya kepada firman-Nya. Saya cinta Tuhan Yesus sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Itu namanya bukan cinta. Contohnya gini, kamu bilang gini sama istrimu, saya mencintai kamu sebagai pembantu. Sakit hati nggak istrimu? Ditendangnya kau, Bang. Masa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu kau bilang dia cuma rasul? Itu artinya kamu merendahkan, Bang. Itu bukan cinta namanya. Sama seperti kalau kamu bilang sama istrimu, ya aku cinta sama kamu karena kau bukan istriku, tapi kau adalah budak. Kalau kamu adalah budakku, itu namanya kau merendahkan, melecehkan kau. Oke, saya bertanya satu aja. Setiap manusia mati di bumi itu larinya kemana? Oke, Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 11:25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Kenapa? Ketika kita mati, tetap hidup. Karena kita milik Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mati, tubuh kita, roh dan jiwa kita langsung ke Firdaus, ke taman surga. Itu bagi yang percaya. Kalau dia tidak percaya, Yohanes 15:15. Nah dulu, jangan potong. Kan kamu bertanya tentang kalau setiap manusia yang mati kemana. Nah kita yang hidup dalam Kristus, Roma 8 ayat 1 dan 2, orang yang hidup di dalam Kristus tidak akan kena penghukuman atau neraka. Jadi kita yang dalam Kristus itu langsung ke surga, saudaraku. Tapi di luar Kristus dia binasa, masuk ke Hades. Hades itu sudah seperti neraka tapi belum neraka sesungguhnya. Nanti juga dia akan dibangkitkan dari situ. Di hari zaman Tuhan Yesus akan datang. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Tuhan Yesus akan datang di hari zaman dan semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya dan dia akan bangkit. Orang yang dibangkitkan dari Hades yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka akan di mana? Dicampakkan ke dalam neraka. Wahyu 21 ayat 8 ya. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melakukan kekejian, orang-orang penakut, mereka akan dicampakkan ke neraka. Tapi kalau kita anak Tuhan Yesus, no neraka, kita langsung surga, saudaraku. Oke. Orang mati akan dibangkitkan Yesus. Dia yang akan membangkitkan, dia akan. Betul. Oke. Saya bertanya mas satu lagi sama kakak. Surga dan neraka sekarang ada apa enggak? Ya ada lah, Tuhan Yesus menciptakan surga dan neraka. Kolose 1 ayat 16. Kakak membohongin diri kakak sendiri. Sejak kapan kakak nengok surga dan neraka? Membohongi gimana? Kan Tuhan Yesus yang berfirman, barang siapa yang percaya kepada dia tetap selamat, hidup yang kekal, masuk surga. Yohanes 14. Manusia ada 4. Alam akhirat, alam roh, alam neraka, alam surga. Setiap manusia sekarang mati itu belum diwajibkan masuk surga dan neraka. Setiap manusia, tiap pilih agama. Terus kalau kamu mati kemana kamu? Manusia sekarang mati di alam ruh, di alam barzah. Datanya? Itu setiap manusia pakai data. Mau Buddha, mau Kristen, mau Islam. Pakai data. Yesus pun tidak bisa memasukkan surga atau ke neraka. Pakai data bro. Kalau ngomong itu jangan narasi liar, pakai data. Saya kasih data sama kamu ya, dalil ya. Di mana Alkitab? Enggak, dengar dulu saudara. Kakak belajar dengan teori, kakak belajarlah dengan ilmu. Oke? Kayak gini sih. Cuma sekedar ngomong, tapi kalau ilmu bisa masuk ke alam surga dan alamnya. Tuhan Yesus berfirman, ini data ya, fakta. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 14 ayat 7. Akulah sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di situ maksudnya kerajaan surga ya, tanpa melalui aku. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Itu data, itu fakta. Dan Tuhan Yesus sudah terbukti memberikan pengampunan dan memasukkan orang-orang ke surga. Yaitu Matius 20
ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Mazmur 68 ayat 18 sampai 23. Nah, saya kasih data, saya dalil, fakta, bukan narasi liar kayak kamu. Kakak mengatakan Yesus yang masukkan orang ke surga, Yesus yang masukkan ke neraka kan? Ya betul, Ya, Matius kata 25 Yesus. ayat 31 sampai 46. Iya, firman Tuhan Yesus, ini saya baca datanya. Oke. Kata Saya- Yesus. Iya, saya kasih data. Nah, Itu firman Tuhan Yesus ya, Matius 25. Matius 25. saya cipta rasulnya Ya, kamu dengarlah, Rasul tidak bisa menentukan, kamu dengar, Rasul tidak bisa menentukan masuk neraka masuk surga, hanya Tuhan Allah itu sendiri, dialah Tuhan Yesus, karena ada datanya ya. Matius 25. Tuhan Yesus berfirman, dengar. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, tuh Tuhan Yesus menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba-domba itu perumpamaan. Domba-domba itu siapa? Kami, anak-anaknya. Kambing-kambing itu siapa? Itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, di luar Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang menempatkan siapa di surga, siapa yang di neraka. Gitu. saya bisa aja buat itu nanti 1 abad ke belakang saya bisa buat itu. Kamu bisa buat. Bisa. Oke, saya tanya sama kamu. Kamu mati bisa bangkit sendiri nggak? Nah, Pastor. Ikutin fakta kan dengan kitab kan. Kitab kan. Nur Muhammad, apa yang dibacakan di kana tadi, yaitu buat yang dia bisa di kana tadi itu ditulis ya kurang lebih 20 sampai 30 tahun setelah Yesus naik ke surga, yang nulis adalah murid-muridnya Yesus sendiri. Jadi bukan 100 tahun lagi saya bisa bikin 100 tahun lagi, itu namanya hasil karangan. Beda dengan apa namanya, banyak sekali kitab-kitab karangan di muka bumi ini. Tapi yang Mikana bacakan tadi itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Saya tambahkan nih, janganlah kamu takut kepada mereka dapat membunuh tubuh, ya, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, tadi udah dibacain tadi ayatnya. Di dalam Wahyu 1 dikatakan, ya, aku telah mati namun hidup sekala. Ya kan, aku memegang kunci alam maut, dipegang sama Yesus. Yesus berkata kepada orang yang disalib bersama Yesus, pada hari ini juga kamu bersama dengan aku di Taman Firdaus. Cerita tentang Lazarus dibawa ke dalam surga. Orang kaya yang tidak percaya dibawa ke jadinya surga sudah ada. Dan kalau kamu mau masuk ke Hades, ke alam barza, itu dari tamu, jangan ngajak orang. Ya, bahkan banyak orang, semua orang masih doakan aku ya biar masuk surga ya. Tetapi Yesus berkata, ikut aku kau masuk surga. Nah, kamu mau suruh doain orang supaya masuk surga? Yang janjiin surga saja minta didoain masuk surga. Tapi Yesus berkata, aku jalan menuju surga. Nah, kamu mau ikut yang mana? Mau ikut yang janjiin? Apa yang janjiin tapi dia minta didoain? Apa mau minta yang ngasih jalan kamu? Dialah pemilik surga. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Semua ayatnya sudah jelas. Itu perkataan Yesus sendiri yang ditulis sama Yesus muridnya. menciptakan langit dan bumi.